Yang namanya organisasi Papua Merdeka itu tidak dalam struktur komando yang kuat gitu ya. Orang dalam situasi ekonomi sulit apapun ya, dengan pendidikan setinggi apapun ya, kalau dikasih opsi merdeka, pasti dia pilih merdeka. Anda kan juga ngasih ke tentara gitu kan, Anda ngasih ke polisi dengan alasan untuk menjaga keamanan. Masa kami yang menjadi penyebab gangguan keamanan, kamu juga nggak ngasih ke kita. Saya ini mempelajari soal organisasi Papua Merdeka atau sekarang disebut dengan kelompok kriminal bersenjata ya, itu sudah cukup lama ya. Nah, yang saya heran lagi-lagi ya, kalau saya baca dari jurnal-jurnal internasional ya, itu jumlah yang menjadi anggota organisasi Papua Merdeka itu juga tidak pernah naik dan nggak pernah turun juga. Maksudnya penulis asing itu selalu mengatakan jumlahnya sekitar 200-an gitu kan. Jadi itu jumlahnya juga dari dulu jumlahnya 200 terus gitu kan. Nah, pertanyaan saya itu dia, makanya saya heran juga ya, mengapa jumlah itu selalu ada ya. Nah, waktu saya mewawancarai mereka-mereka yang melakukan menjadi pelintas batas dari Irian Jaya ke Papua Nugini itu mereka cuma mengatakan bahwa itulah kekuatan kami, dia bilang gitu. Apa kekuatan kami gimana? Ya, kami itu tidak punya satu komando yang utuh, terpecah-pecah ya. Tapi terpecah-pecah itu yang kemudian mereka bilang inilah kehebatan kami gitu kan. Kenapa? Karena kalau satu misalnya dihabisi, ini yang satu masih ada gitu kan. Itulah yang makanya itu masih terus ada ya. Yang namanya organisasi Papua Merdeka itu tidak dalam struktur komando yang kuat gitu ya. Dan mereka punya tokoh-tokohnya sendirilah ya. Itu jadi macam-macam ya. Jadi nggak ada satu kesatuan ya. Sama kemarin kita ke kasus penculikan, penyanderaan pilot itu ya, ketika Benny Wendah mengatakan itu lepaskanlah itu pilot itu, tapi kan si Egyanus Kogoya bilang kalau dalam bahasa Betawinya siapa lo siapa gue kan gitu kan. Jadi itulah betapa sulitnya memang menyelesaikan masalah ini, karena masing-masing itu adalah kekuatan-kekuatan yang bersifat sempalan gitu. KKB itu dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah, khususnya yang terkait dengan yang disebut dengan gerakan-gerakan sporadis ya. Cuma bedanya ya, kalau dulu misalnya gerakan sporadis itu lebih banyak ditujukan kepada tangsi-tangsi ataupun komplek-komplek TNI dan polisi ya. Nah, kalau sekarang itu kayaknya udah masuk ke wilayah-wilayah penduduk ya, maksud saya desa-desa, baik itu orang pendatang ya, termasuk juga orang-orang yang Papua ya gitu kan. Jadi buat mereka itu kan pendatang itu bukan cuma orang-orang yang tidak berambut keriting dan berkulit hitam, tapi juga orang-orang yang dari daerah lain ya, itu juga dianggap pendatang oleh orang setempat begitu kan. Maaf kata kalau saya juga harus berani mengatakan, persoalannya ya itu kan kepala-kepala daerah di Papua ya, entah bupati, entah mungkin gubernurnya juga ya, itu kan kadang-kadang mereka datangi dan kemudian Anda kan juga ngasih ke tentara gitu kan, Anda ngasih ke polisi dengan alasan untuk menjaga keamanan. Masa kami yang menjadi penyebab gangguan keamanan, kamu juga nggak ngasih ke kita itu.
Makanya kemudian anggaran itu pasti juga diberikanlah supaya gangguan terhadap pemerintahan sipil itu berkurang lah begitu. Nah sekarang mungkin salah satu penyebab kenapa mereka juga makin rame ya, karena kan sekarang kan gubernur nonaktif Papua ya Lukas NMB kan udah ditangkap KPK ya. Nah itu mungkin mereka juga sekarang sedang kesulitan juga ya untuk mendapatkan donatur tetap gitu kan. Sekarang kan kemarin kan mereka dapat donatur juga dari beberapa bupati ya di beberapa wilayah tersebut ya yang terkena kasus korupsi, ada yang lari ke Papua New Guinea ya, tapi kemudian akhirnya balik lagi. Memang dari segi anggaran mereka kayaknya kurang memiliki apa namanya itu sumbangan yang besar dari beberapa negara ya. Saya beri contoh kayak kalau di Inggris ya itu kan parlemen, bilang berapa anggota parlemen yang mendukung. Ini saya harus ngomong terus terang ya, kalau kita bicara merdeka, ya, orang dalam situasi ekonomi sulit apapun ya, dengan pendidikan setinggi apapun ya, orang kita bisa mengatakan pendidikannya rendah ya, itu tapi kalau dikasih opsi merdeka, pasti dia milih merdeka. Kalau dikasih opsi merdeka, pasti dia milih merdeka. Nggak ada orang yang kemudian dikasih opsi merdeka nggak mau merdeka. Jadi saya bilang lihat aja itu Afrika, lihat aja dulu wilayah-wilayah yang kemudian terjadi proses dekolonisasi ya. Jadi pasti opsi merdeka itu akan dipilih ya. Dulu waktu tokoh-tokoh dari Papua datang ke Jakarta tahun 98 ya, saya kebetulan ikut di dalam pertemuan-pertemuan itu ya juga kami mencegah supaya Pak Habibie itu nggak ketemu sama tokoh-tokoh ini. Kenapa kalau Pak Habibie ketemu tiba-tiba ditanya mereka minta referendum, nanti dikasih pula lagi kan? Kalau dikasih pula akan kejadian itu. Jadi tidak ada cerita dalam kondisi apapun rakyat ya, baik itu makmur atau apa, pendidikannya rendah atau menengah atau tinggi, tapi kalau dikasih opsi itu pasti milih itu ya. Makanya ketika Aceh tuh ya, kita nggak pernah memberikan referendum untuk Aceh. Kenapa demikian? Karena jangan sampai itu kemudian mengulangi apa yang terjadi dengan di Timur Timur begitu. Ini kan mereka selalu mempersoalkan peperah, ya, penentuan pendapat rakyat atau act of free choice itu, ya. Mereka selalu melihat laporan Ortisan, ya, itu perwakilan PBB yang datang ke Indonesia kan katanya banyak catatannya dan sebagainya. Memang penentuan pendapat rakyat itu tidak one man one vote, ya. Itu sesuai dengan kalau nggak salah perjanjian Roma ya, perjanjian Roma antara Indonesia dengan Belanda mengenai cara apa yang akan digunakan untuk act of free choice itu ya. Dan kenapa Indonesia menggunakan sistem perwakilan ya, jadi cuma beberapa tokoh masyarakat ya yang kemudian dimintai pendapatnya ya, mencoblos untuk kemudian apakah dia akan memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia atau merdeka gitu kan. Nah, sekarang saya masih cerita ya bahwa itu memang satu perjanjian yang memang diterima baik oleh pihak Belanda maupun oleh pemerintah Indonesia ya.